Nah, apa yang ingin saya katakan di sini bahwa biar bagaimanapun Megawati harus tetap mempertahankan independensi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan harusnya yang namanya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini secara tegas menyatakan bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan. Itu satu, ya. Kedua, bahwa PDIP akan tetap mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sampai 2029, ya. Dan kemudian akan tetap kritis terhadap pemerintah dan akan tetap membela kepentingan rakyat banyak, ya. Sebab PDIP saat ini adalah satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dalam Kimplas, ya. Ini yang harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu, ya, mudah-mudahan lagi-lagi PDIP itu tetap membangun suatu komunikasi politik yang sangat baik, ya, dengan siapapun, ya. Dan kemudian janganlah kemudian PDIP menjadi bagian dari kekuatan politik di parlemen yang hanya memberikan stempel persetujuan ataupun dukungan terhadap suatu revisi undang-undang yang sedang terjadi di Indonesia, ya. Saya beri contoh misalnya seperti kemarin, ya, PDIP itu adalah partai utama di dalam panitia kerja di Komisi 1, ya, yang tentang revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, ya. Yang kita juga tahu bahwa ini banyak dikritik oleh banyak pihak, ya. Bahkan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga sudah membukukan atau mengirim surat untuk melakukan satu judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang TNI. Dan kita juga tahu akan ada juga beberapa undang-undang yang juga akan menentukan masa depan politik Indonesia, termasuk juga Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga akan direvisi. Dan satu hal juga yang sangat penting, ini adalah Undang-Undang Penyiaran, ya. Karena Anda tahu, ya, kalau ini kemudian PDIP tidak bersikap kritis, Anda bisa bayangkan bahwa tidak akan ada lagi yang disebut dengan kebebasan pers, ya, atau kebebasan orang untuk berbicara dan berpendapat, ya. Saya beri contoh di situ, ya. Nanti akan ada pasal yang terkait dengan pasal penghinaan, kemudian pasal yang kemudian bisa menjadi pasal karet, ya, yang akan luas sekali interpretasinya. Dan yang lain juga, ya, yang harus kita hati-hati adalah persoalan cyber, ya. Dan kemudian juga yang disebut dengan pasal penyiaran yang terkait dengan kebebasan orang untuk berbicara mengenai media dari media sosial, ya. Kalau kita tidak hati-hati, saya beri contoh, ya, nanti media-media sosial atau kebebasan orang untuk berbicara melalui media sosial ini juga akan bisa dibungkam melalui undang-undang penyiaran tersebut, ya, yang kita tahu ini juga sudah akan terjadi pada tahun lalu di masa pemerintahan Joko Widodo, ya, dan ini tertunda pada tahun ini. Dan kita juga tahu tidak sedikit orang baik dari kalangan media massa mainstream, ya, seperti surat kabar, majalah, televisi yang sudah termasuk juga Dewan Pers, ya, yang sudah mewanti-wanti jangan sampai undang-undang penyiaran ini akan sama dengan undang-undang pers pada era Orde Baru, ya, di mana di situ ada bahwa pers itu harus memiliki surat izin penerbitan pers, ya, kemudian juga surat izin usaha penerbitan, kemudian surat macam-macam, ya. Dan kemudian juga organisasi kewartawanan dulu cuma ada satu, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Nanti juga mungkin tidak akan ada lagi kebebasan di dalam misalnya Ikatan Jurnalis Televisi ataupun Ikatan Jurnalis Independen dan sebagainya, ya. Kalau ini terjadi, terus terang kita akan kembali ke masa Orde Baru, ya. Ini yang harus difahami oleh semua partai politik, bukan saja oleh PDIP, ya. Dan satu hal juga yang ingin tekankan di sini, ya, seperti juga
yang selalu dikatakan oleh teman-teman dari PDIP, janganlah kemudian PDIP bergantung kepada tokoh politik tertentu di Indonesia. Mengapa demikian ya? Adian Apitupulu sudah mengatakan kalau kemudian sebuah partai politik atau organisasi politik tergantung kepada tokoh, dia tidak punya pijakan di bawah ya. Dan lebih baik PDIP itu mendasarkan kekuatan politiknya pada berpijak pada dukungan rakyat ketimbang bergantung kepada tokoh politik. Dan Anda juga tahu ya bahwa di saat ini, di mana kemudian problem-problem bukan cuma politik tapi juga ekonomi, baik itu ekonomi dalam negeri dan juga ekonomi global, ini juga sangat berpengaruh kepada apa yang disebut dengan kehidupan masyarakat, khususnya wong cilik. Ini juga PDIP yang harus terus-menerus berjuang secara independen untuk membela yang tadi saya katakan ya, bagaimana nasib wong cilik di Indonesia ini, bagaimana kemudian juga ekonomi orang-orang kecil di Republik Indonesia ini, bagaimana orang-orang kecil ini juga kemudian tidak menjadi sebagai warga negara yang hanya pelengkap penderita di dalam politik Indonesia, ya, dan bagaimana pula agar posisi PDIP yang saat ini tidak sedikit banyak yang mendukung, baik itu media-media sosial ataupun mereka yang aktif di dalam perjuangan HAM dan demokrasi ya, yang memiliki suatu harapan agar ada satu partai politik yang juga menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat bawah, baik tentang ekonomi, baik tentang sosial budaya maupun tentang politik ya, dan tentunya komunikasi politik ya. Kenapa demikian? Sebab kalau nanti ternyata, saya beri contoh, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan direvisi juga ya, itu kemudian menjadikan polisi sebagai sebuah institusi yang super body, ditambah sekarang juga TNI yang kemudian bisa melakukan apa saja tanpa adanya misalnya persetujuan dari DPR ya, dan kemudian tanpa adanya perintah dari seorang presiden, yang itu berarti ini kita akan kehilangan supremasi sipil di dalam Undang-Undang TNI yang baru saja direvisi tersebut. Kalau nanti kemudian juga polisi bisa menggunakan pasal-pasal karet mengenai demi keamanan nasional, polisi bisa melakukan apa saja, kemudian ditambah lagi undang-undang penyiaran, ini juga akan juga membelenggu kebebasan orang untuk berbicara dan berpendapat. Anda bisa bayangkan bagaimana nasib negeri ini di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana perjalanan politik di negeri tercinta ini. Dalam narasi video tersebut di atas memberikan kita sebuah gambaran para elit-elit kita bagaimana mereka menjalankan politiknya di dalam bernegara. Tentu saja kita tahu akhir-akhir ini di mana di pemerintahan sekarang ini muncul beberapa undang-undang, salah satunya undang-undang TNI dan akan menyusul undang-undang Polri dan undang-undang penyiaran. Nah, tentu saja menurut Profesor Ikrar Nusa Bakti sebagai pengamat politik berharap PDIP dalam hal ini menjadi kontrol terhadap pemerintah. Yang mana PDIP ini adalah merupakan partai yang berlabel wong cilik, yang mempertahankan hak-hak orang kecil, ya, masyarakat kecil. Soalnya kalau memang undang-undang ini nanti sudah goal, ya, salah satunya yang lagi dirancang sekarang ini adalah undang-undang penyiaran. Tentu saja kalau semua undang-undang ini semua goal, tidak tertutup kemungkinan kita akan kembali ke zaman Orde Baru dulu. Yang mana kita tahu pada zaman Orde Baru, pers tidak bisa apa-apa. Semua dibungkam semua. Itulah yang sebenarnya yang kita harapkan kepada PDIP supaya menjadi penyeimbang. Ini kemungkinan besar penyebab tidak terjadinya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Karena ada perbedaan prinsip di sini. Ya, itu yang kita harapkan kepada PDIP supaya tetap menjaga identitasnya sebagai
sebagai pembela wong cilik. Nah, nggak usah kita terlalu jauh ke sana, mari kita lihat beberapa pendapat para netizen. PDIP tidak perlu bergabung dengan pemerintah. Rakyat sangat mengharapkan PDIP bisa jadi penyeimbang bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Andai kata pertemuan itu terwujud, harusnya PDIP tetap di luar pemerintah, agar tidak mengecewakan para konstituennya. Sebaiknya Mega Prabowo segera bertemu, agar tidak selalu terjadi penggorengan informasi oleh buzzer dari lawan-lawan politik Mega dan PDIP. Tetaplah kritis PDIP, dukungan rakyat akan semakin kuat. Insya Allah pemilu 2029 PDIP bisa 30% atau bahkan lebih. Saya sangat senang dengan pencerahan politik dari Profesor Ikrar. Harapan kami masyarakat kecil PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Nah, itulah beberapa pendapat para netizen yang dituangkan di dalam video tersebut di atas. Ya, semoga negara ini semakin jaya ke depan. Demikianlah pendapat saya, dan jikalau teman-teman punya pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.